saya tunai 1 miliar. Iya, di hari tua ibu rumah. Tapi kira-kira bisa kembali lagi apa dia langsung hilang. Apa? Kwitansinya langsung nggak ada tuh di panitia langsung. Enggak, sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaannya kira-kira apa saya berarti lanjut terus berarti ya mungkin nanti akan kembali lagi tuh maksudnya. Yang kembali lagi apanya? Kwitansinya. Kwitansinya. Iya. Emang coba lu terangin lu nyambung nggak? Gue agak blow on nih, SD Impress. Coba. Jadi kwitansi itu bon utang. Bukannya bon kan jadi ya itu karena Udah lunas. Yang pesen semennya orang masjid. enggak orang masjid jadi datang kwitansi atas nama saya Samin Sumana mungkin karena kegedean. Apa? Iya karena kegedean tuh semennya kebanyakan 150 sak. Jadi dia sampai datang. Bener nggak ngasih sodako semen gitu di masjid. Yang datang ke bapak siapa? Panitia masjidnya. Panitia masjidnya. Lah Iya. bapak jawabnya apa? Saya bilang habis sholat tuh sama istri. Mah, emang pernah sodako di masjid nggak? 150 sak semen. Kwitansinya ada. Jawabannya karena kurang paham kali ya istri. Jadi enggak atau belum bilang gitu ya. Saya juga langsung jawabnya sama panitia. Dia kan datang ke rumah langsung. Bilang enggak pak. Oh iya, nggak apa-apa. Emang bapak nggak pesen kan? Enggak. Ya. Pertanyaannya apa ke saya sekarang? Kira-kira ya itu maksudnya. Jadi belum waktu ya. Apa gimana gitu ya. Maksudnya rezeki gitu. Belum waktunya. Iya. Maksudnya belum waktunya? Ya maksudnya belum datang ke saya gitu. Belum bisa datang. Rezekinya ke Iya. bapak. Iya. Nggak apa-apa pak. Jadi itu ibarat kayak kita main film. Itu namanya pemain figuran. Figurannya. Iya, belum jadi peran utama. Masih pemain figuran itu namanya apa sih? Pembantu ya. Pembantu, masih mending pembantu. Figuran. Figuran. Figuran sama pembantu beda pak. Kalau pembantu udah di atasnya figuran. Kalau figuran tuh cuman lewat. Ya, lewat terus bagiannya ketawa-ketawa. Kalau misalkan film setan, dia jadi setannya gitu. Kalau main film gondro, jadi gondronya dia. Tapi pakai mukena, pakai nggak kelihatan mukanya, figuran. Nggak apa-apa pak, baru figuran dulu. Nanti lama-lama peran pembantu. Amin. Nanti lama-lama peran utama. Amin. Tenang aja. Ya. Bapak kan lihat RDAI sekarang 2025. Coba waktu bapak lihat tahun 2000. Masih kebon, masih batu. Dulu kita belum ada paving block pak. Masih pakai mau tahu apa? Krekel. Tau gak krekel? Krekel. Tahu krekel? Aki yang dibakar. Yang jadi hitam-hitam tuh. Kan dibuang tuh. Jadi bakaran aki yang udah diambil timahnya kan. Terus itunya. Ampasnya. Itu dibuang pak kalau mau ngambil gratis. Lah kita mau gimana? Nggak ada uang dan. Jadi nanti pasti pak. Amin. Bapak lihat sekarang. Coba tanya Pak Kiai Yusuf Mansur. Pak Kiai Yusuf Mansur. Dulu waktu ke RDAY. Kondisinya gimana RDAY? Sama masjidnya masih kayu. Dia sholat juga oleng-oleng. Alhamdulillah tuh dia yang bangun. Tuh. Iya. Masjid sekarang jadi mewah. Memang begitu pak. Proses namanya proses. Makanya bukan nanyain anak istri. Itu berarti masih proses belum? Masih proses. Ya. Pak, ada gak orang tahu-tahu kawin habis pengantin baru kawin langsung bunting? Ada gak? Gak ada. Nah, musim malam pertama dulu. Nah, itu proses ya. Proses. Amin. Proses juga kita yang keberapa kali? Enggak tahu juga kayaknya. Pertama belum bunting, malam kedua belum, malam ketiga belum, malam keempat belum. Gak bisa bos, proses. Kita langsung ujuk-ujuk datang ke RDAY, baru sedekah. Langsung terkabul, nggak bisa. Ibu lihat yang tadi barusan keluar tamu saya. Itu datang dia di bulan Juni dia datang ke sini
anaknya belum bekerja. Dia maksain sedekah ekstrim. Iya. Nginep di sini sedekah ekstrim, maksain ikut malam Jumat. Betul. Salawatan Nabi. Maksain hari Jumat api unggun. Maksain hari Sabtu naik odong-odong. Maksain hari Minggu ijab kabul di kolam renang. Maksain. Dia pulang. Nah, kopernya masih ditinggal di bawah tuh. Iya. Di kamarnya Mbak Siti yang tukang masak di atas kopernya. Alhamdulillah dia tadi terbang langsung. Anak saya udah diterima kerja. Betul. Sekarang lagi pendidikan. Alhamdulillah. Dulu kan ijabnya anaknya belum kerja, masih nganggur. Iya. Kedua anaknya juga belum punya jodoh. Betul. Sekarang dia ngomong anaknya udah dapat jodoh, besok bulan Juli 2026 mau kawin. Ya betul? Betul. Tanda terima kasihnya dia bawain saya oleh-oleh dari Belitung Timur. Saya pikir dodol. Gue bilang coba buka apaan mau tahu. Saya pikir terasi Pak Haji. Dia pikir terasi. Gue bilang ibu ngapain bawa oleh-oleh, nggak usah. Enggak buat Pak Haji kata gitu. Pas dibuka mau tahu Pak Bu 100 juta. Kan lumayan bisa besok buat acara anak yatim dari Jumat, Sabtu, Minggu tanpa kita ngerogoh kocek. Tuh 100 juta. Jadi saya tanya, kok ibu nekat sih maksain bawa duit 100 juta naik pesawat. Dari pesawat dia naik Damri. Dari Damri dia ke sini naik angkot. Ibunya bawa duit 100 juta. Saya yakin Pak Haji, kalau dalam saya udah dibalik, BH saya dibalik. Dan alhamdulillah hajat saya udah terkabul semua Pak Haji. Saya mau ucap syukur aja ke RDAY. Emang hajatnya ibu apa? Anak saya dapat kerja plus anak saya dapat jodoh. Nikah besok Juli, padahal anak saya tuh nggak mau suruh kawin. Suruh apa-apa nggak mau. Nggak dulu mah, entar dulu. Karena baru ditinggal meninggal papahnya. Jadi dia kayak trauma. Saya bilang taklukin bu pakai ilmu kearifan lokal RDAY. Cebok alat kelamin ibu, kasih minum. Colek alat kelamin ibu, kasih minum anaknya. Dapat kerja jadi PNS. Lulus jadi PNS. Lulus jadi PNS. Lulus. Colek. Dapat jodoh. Dapat teman kantornya. Dapat jodoh. Dapat jodoh. Nikah nanti Juli 2026. Makanya dia bilang Pak Haji nggak boleh nolak. Pokoknya Pak Haji harus terima. Tanda bersyukur saya. Nah mau saya, Bapak dan Ibu udah berkali-kali kemari. Emang nggak bosen lihat gue? Gue aja bosen lihat lo. Bosen lo. Gue aja bosen, lo nggak bosen apa? Ayo dong terkabul dengan hajat nanti yang kedua apa? Makanya tadi saya bilang Ibu hajatnya yang kedua apa? Enggak, saya mau ziarah besok ke Solo. Saya bilang Ibu nginep gratis. Besok saya siapin kendaraan. Ibu nanti terbang ke Solo. Ziarah. Nah Bapak dan Ibu coba lakukan itu. Apa tuh? Yakinnya tingkat tinggi. Yakinnya tingkat dewa. Kenapa sih Pak Haji harus yakinnya tingkat tinggi? Yakinnya tingkat dewa. Karena ayatnya aku tuh Allah di Al-Quran. Apa kata prasangka hambaku? Kalau hambaku yakin, aku juga yakin. Allah juga. Kalau hambaku ragu-ragu, aku juga ragu-ragu. Allah. Nah, Bapak harus yakin. Pasti saya bisa renovasi rumah. Amin. Pasti saya bisa renovasi rumah. Amin. Pasti saya bisa renovasi rumah. Amin. Pak, kemarin kita nanya sama perampok. Ada datang kemari. Kenapa lo kaya raya? Karena si perampok yakin. Pasti gue lolos. Pasti gue lolos. Pasti gue lolos. Lolos mulu tuh perampok. Kemarin datang koruptor. Kenapa lo gak ditangkap-tangkap? Karena gue yakin. Gue lolos. Gue lolos. Yang goblok aja dia gak berobat ke RDAY ya. Jadi Bapak harus yakin. Apapun hajatnya harus yakin. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti lulus. Pasti lulus. Pasti lulus. Pasti lulus. Pasti anak gue dapat jodoh.
Pasti anak gue dapat jodoh. Amin. Pasti anak gue dapat jodoh. Amin. Gitu. Kalau bapak nggak boleh ucap yang tadi, nggak boleh diucap. Kalau bapak ngucapnya cuma satu. Pasti saya ngaceng. Pasti saya ngaceng. Pasti saya ngaceng. Karena usia bapak udah berapa usianya? Baru 66. Mik. Jalan 66 tahun. Nah, ngasih ngaceng nggak? Nah itu sekarang karena kemarin lagi glukosa tinggi, ngaceng jarang jadinya. Sekarang? Sekarang ya kemarin pas sudah mulai itu apa kelapa hijau. Ya. Pakai mic. Tadi langsung ngaceng pas habis makan Kelapa hijau? Iya. Bukan alat kelaminnya kejepit kelapa hijau. Kalau saya rebus tuh ya udah. Bapak, jangan alat kelamin dimasukin ke lubang. Jepit. Diminum. Jangan disedot dari bawah. Dia nyedot dari bawah, pantesan ngaceng. Diminum, udah dingin diminum. Ya. Maaf Pak Haji, tapi nggak kendala ya. Oh iya, jadi bener Pak Haji. Udah Jadi pas anget-anget itu dikobok dulu. Pakai alat kelamin. Diaduk dulu baru diminum. Makanya langsung manjur. Jadi buat teman-teman yang sakit gula dan alat kelaminnya tidak ngaceng, ini penemuan terbaru dari guru saya. jujur ya. Oh jujur Pak Mik, pakai mic. Jujur. Habis saya baca atas ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Bacanya apa lengkapnya, jangan buru-buru, tenang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ibu-ibu udah siap ditoblos sama lo. Alhamdulillah. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomanya. Aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang B pimpinan Bapak Haji Dewi Susanto. Yaitu pasti permintaan saya mohon dijabah dikabul. Pasti. Yaitu pas habis saya pecahin atasnya. Langsung saya ini. Oh bener kan? Kabul, enggak benar. Kabul, bentar deh, itu cuma, iya. Langsung anget ya. Ilmu baru. Coba terangin ilmu baru. Cara cepat alat kelamin laki-laki yang tidak ngaceng jadi ngaceng. Ilmu baru. Coba Bapak praktekin. Ngomong. Kelapa direbus sampai mendidih. Udah mendidih biar dingin dulu. Baru kita tepuk kepalanya, atasnya. Berarti diukur dulu ya? Iya. Masuk enggak ukurannya? Langsung itu kan terus. Anget-anget. Anget, udah anget tuh. Udah habis itu udah anget. Masukkan. Enggak. Lalu pokoknya saya minta supaya glukosa saya normal kembali dan pokoknya semua saya ceritain ya, yaitu termasuk ngaceng. Pokoknya alat kelamin kan ya emang selama beberapa bulan kan kurang butuh ngaceng. Soalnya ya gara-gara itu glukosa itu yang tinggi. Sekarang makan tadi habis itu kok langsung kenceng gitu lah. Benar habis minum, emang tadi habis selasa minumnya. Kok langsung ngaceng. Nah itu berarti udah mulai nih. Berarti benar, pas dipegang bener. Kok panjang kalau mah. Sekarang enggak. Keker Pak Jumarto. Keker. Coba diangkat celananya Pak. Sekarang enggak, sekarang mah. Berdiri. Keker dulu. Sekarang enggak. Ya. Normal lagi. Masih tidur. Masih itu bener kan, bener. Masih Tapi tidur. besok kali ya. Habis minum pasti. Habis minum lagi. Yo, yang lain ada yang mau nanya lagi? Yang lain? Assalamualaikum Pak Haji. Alhamdulillah saya bisa ketemu lagi sama Pak Haji. Pertanyaannya saya mau bersyukurlah, terima kasih. Anak saya sekarang udah sehat. Yang hari waktu pertama saya ke sini, anugerah anak saya masuk rumah sakit, keluar rumah sakit. Sekarang alhamdulillah udah gemuk lagi, udah sehat lagi, udah sekolah. Terus alhamdulillah saya belum lunas utangnya. Masih digantung.
cuman mungkin belum terkabul sepenuhnya. Ya udah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan apa? Pertanyaannya gimana? Pengen lunas utang gitu, biar lunas utangnya, terus apa huniannya? Gampang Bu, kalau utang tuh pasti lunas Bu, pasti lunas. Orang bunting itu 9 bulan baru lahiran. Kalau baru 3 bulan, ada gak yang lahiran? Gak ada. Sambil nunggu 9 bulan, ibu berbuat aja, berbuat. Kayak sekarang nih, jam berapa nih sekarang? Jam 9. Saya mau sholat subuh Allahu Akbar. Kira-kira diterima gak sholat subuh kita? Enggak lah, orang subuhnya ntar pagi 4:30, jam 4. Belum waktunya. Jadi sambil nunggu subuh ngapain Bu Pak? ML. Iya ML. Abis ML kan capek, tidur. Bangun-bangun subuh. Gak ada temannya. Bu, maksud saya kalau gua kan ada pasangannya ML. Kalau lu mah nggak usah ML. Nggak usah, lo tinggal nungging aja, entar kan ada bandot datang. Maksud gue, kalau belum waktunya nggak bisa dilunasin. Nanti pasti lunas, jadi lo jangan ada alasan. Abisnya gue dikejar-kejar debt collector, abis gue jalanin, syukurin, nikmatin. Jangan bilang, saya pengen utangnya lunas, pasti lunas. Bersyukur sih, ngejalanin udah setahun. Mana? Jalanin apa? Jalanin sholat taubat, baca Quran. Nggak fokus lo jalanin sambil berharap. Gue tanya Mbak Rati. Alhamdulillah. Mbak Rati, apa yang bikin lo cair 400 miliar? Baca Quran gue nggak 12 juz. Bangun jam 00, kadang gue bangunnya jam 1. Bla 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 bla. Kok bisa cair 400 miliar? Karena gue ngikutin ilmu lo. Apa tuh? Yang terakhir. Sifat bangsat gue ilangin. Nah lo bisa gak ngilangin sifat bangsat tuh yang 18? Pasti. Ya udah itu aja. Karena muka lo aja gak meyakinkan. Muka lo sama bool ayam sama tahu. Tahu gak bool ayam? Mut. Lu tuh kadang angot-angotan. Kalau lagi mau, kalau lagi nggak mau, mutung. Nggak boleh. Dirubah dulu muka lo. Bisa dipres ke toko ban, dibalancing, disporing, tambah timah. Yo, Bapak ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nama saya Abdul Kafi, asal dari Riau. ya. Sekarang ini saya tinggal di Pondok Pesantren Darul Hikmah, membantu ustadznya. Udah setahun setengah ini, Pak Haji, sayanya ada waktunya sayanya kan punya anak, harus menafkahi anak. Yang namanya di pesantren itu kan memang kalau pas ada lah gitu. Intinya Mas, saya bertanya itu minta satu wejangan atau amalan lah yang bisa cepat saya mendapatkan pekerjaan pertama. Yang kedua itu barangkali berkat doa Pak Haji, kemudian dekat syariat saya mengerjakan ibadah kepada Allah. Saya kepingin mengembangkan ilmu pertanian saya di tanaman cabai. Moga-moga pulang dari sini ada donatur yang siap membiayai saya untuk Kira-kira kalau Bapak ngomong begitu berharap gak? Berharap moga-moga saya pulang dari sini ada donatur. Nggak boleh, Nggak boleh, Pak, Bos. ya. Orang berharap siap-siap kecewa. Jadi lo Siap. berbuat. Jalanin, syukurin, nikmatin. Bos, tadi yang ngasih gue duit 100 juta nih, Bos. Dia tuh sakit ginjal. Harus dioperasi. Sakit ginjal harus dioperasi. Nih tadi yang ngasih duit gue 100 juta nih. Apa yang dilakukan sama dia? Dia nonton YouTube gua, suruh minum air rebus, air kelapa hijau yang direbus, airnya diminum. Dia minum sehari 3 kali. Kebetulan dia punya pohon kelapa sawit, kelapa hijau. Dia nurunin sehari 3 kali. Selama 14 hari dia minum.
Dia datang ke rumah sakit, kata rumah sakit nggak usah dioperasi. Dia bersyukur. Nah jadi dia nggak berharap berbuat. Kalau kita kan berharap bos. Moga-moga saya pulang dari sini. Oh nggak boleh ngomong begitu. Nggak boleh, ganti dong. Pasti gue punya uang. Tapi lo nggak boleh bersandar sama si bangsat. Siapa tuh si bangsat? Manusia. Kalau Pak Haji ngomongnya kasar bener. Ya karena kita tukang berharap. Berharap nanti ada orang linglung. Lah. Ya, Dirubah. Nggak ada kata-kata itu. ya, siap. Pasti. Pasti. Nggak ada ya. Kedua. Tamu RDAY tinggalnya di desa Grogolan. Desa Grogolan, Kecamatan Dukun, Muntilan, Jawa Tengah, Magelang, Jawa Tengah. Desa Grogolan, dia petani cabai. Dia tidak pakai pupuk, tapi panennya sudah 12 kali panen masih banyak. Apa yang dilakukan nama petani cabai di Grogolan, Muntilan, Dukun, Muntilan, Magelang, Yogyakarta? Dia berendam, alat kelaminnya direndam di tong, air tongnya buat nyiram cabai. Itu semua bakteri, semua penyakit cabai, semuanya pada mati semua. Nah coba lo melakukan itu daripada beli pupuk yang kayak pabrik pupuk. Karena pabrik pupuk nggak endorse gue. Ngapain gue promosiin lo pabrik pupuk? Endorse gue dulu baru gue promosiin. Iya. Nah lo pakai itu bos. Ada lagi orang Lampung nanam singkong. Biasanya panennya cuma 25 ton sampai 30 ton. 20 ton. Dia berendam pakai alat kelaminnya, direndam di tong berdua sama istrinya. Jadi dia beli tong yang paling gede, dia berendam bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Karena kejepit. Nah airnya disiramin ke singkongnya bos. Singkongnya panennya sampai 50 ton. Dan per kilonya di atas rata-rata bisa di atas 1.000 atau 2.000 per kilonya, gue nggak hafal. Dan alhamdulillah dia punya duit dan bisa berangkat dan bisa ngasih modal anaknya. Nah lo maksud gue pakai ilmu kearifan lokal aja RDAI. Apa tuh? Nanem aja. Modal nanti dulu pasti ngikut. Sambil lo meraktekin tadi. Siap. Berendam. Nanti air rendaman lo siramin ke tanaman lo sambil ngomong. Pasti ada uang masuk, pasti ada uang masuk. Tapi titik, nggak boleh koma. Kita kan enggak. Ada komanya. Jangan dong, titik. Pasti hari ini ada uang masuk, pasti hari ini ada uang masuk. Terus. Pasti ini ada uang masuk, hasil ini. Terus. Pasti panennya berlimpah, pasti panennya. Nah yang tadinya cabai cuman panennya 5 kali, 7 kali. Nah lo bisa 12 kali, lo bisa 15 kali, lo bisa 20 kali. Tanpa harus nanam dari awal, tinggal metik lagi, berbuah lagi, metik lagi, berbuah lagi, metik lagi gitu. Bisa? Ini berlaku buat semuanya. Ya jangan nanya ulang lagi. Pak Haji, tadi udah ditanya masih bos. Oke? Ada ibu pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada. Yo, ibu bapak lagi mulai geser. Nggak apa-apa, ibu lagi benerin alat kelamin dulu kali, kejepit kali dia. Benerin dulu alat kelamin lo. Kejepit lo. Ayo bapak. Sebetulnya ini pertanyaan sudah mau saya sampaikan lama. Tapi baru sekali ini saya bisa ngomong kan. Ayo kencengan. Jadi gini Pak Haji, sebelum saya datang ke sini, itu terakhir saya lakukan walaupun itu salah, saya nggak tahu salah atau benar saya nggak tahu. Ada seorang teman, dia tanya, iki buku loro mas. Buku? Ibunya sakit. Oh ibunya sakit. Ya, tolong dilihat. Saya lihat ada fotonya ibunya, tapi saya lihat kok sudah dipocong kan gitu. Ibunya siapa? Temen. Oh ibunya temen. Iya, saya lihat tuh. Kok ibumu sudah enggak, bukan ibumu ini, saya gitu. Coba kamu ngomong sama bapakmu. Kalau ibumu nanti meninggal gimana? Ngomong sama adikmu. Nah setelah dia ngabari saya, oke adikku nggak apa-apa daripada ibu saya cuma makan tidur nggak bisa apa-apa. Kemudian saya ngomong, coba dikasih air pandan. Air pandan direbus, kemudian ditetesin di sininya kan itu, di bibirnya suruh minum. Begitu minum 2 sendok makan,
langsung ibunya meninggal. Nah, itu dari dulu sering sekali terjadi seperti itu, Pak. Kalau saya ngeliat, kok ini orang ini kok aneh, kok sudah mau meninggal ya. Saya cuma ngomong, ya sudah, mudah-mudahan tidak, semoga tidak. Cuma saya tulis saja, Pak. Itu saya sempat, udah. Nah, ternyata betul, setelah hari itu dia meninggal, kan gitu. Nah, Pertanyaannya apa ke saya? Nah, saya nggak mau seperti itu, Pak. Nggak mau. Nggak mau ngeliat-ngeliat seperti itu. Karena satu mungkin menjadi Tuhan kecil. Kalau Bapak nggak mau ngelihat ya Bapak mesti almarhum. Bapak mesti almarhum. Nah, di situ, Pak, sudah saya lakukan apa? Cebok. Bapak jam mesti 00. almarhum. Ya. Iya. Ya. Diminum Bapak kan mesti gitu. almarhum. Ya. Tetap aja enggak wah, gatal itu enggak, Ya. Pak. Ya. Gitu. Terus Iya, Bapak gimana, mesti Bapak kan semua ini udah atas izin Allah. Ya saya nggak mau itu, Pak. Nanti enggak, yang penting Bapak jalanin dulu. Maksudnya? Jadi Bapak jalanin dulu. Bapak jalanin dulu. Bisa gak jalanin dulu? Jadi jangan protes. Itu harus Bapak diterima jangan gitu. protes. Saya nggak mau yang kayak gini. Saya nggak mau kayak gini. Saya nggak mau kayak gini. Jangan. Itu Jalanin. Harus kita terima. Iya dong bos. Dengan legowo. Walaupun sakit. Iya sekarang kejadian itu udah atas izin Allah belum? Iya. Hah? Iya. Karena Ya udah, ya, jadi itu Bapak harus nggak terima. Nggak bisa hilang, Pak. Apa? Apa? Bisa dong. Bisa. Kemampuan dikasih, apa, Bisa. air. Caranya Bapak colek alat kelamin Bapak. Taruh di mulut. Ucapan saya nggak mau yang tajam-tajam. Ucapan saya nggak mau yang tajam-tajam. Nanti nggak tajam-tajam. Oke. Ucapan saya nggak mau yang tajam-tajam. Kalau yang sudah saya kasih air, terus kemudian tak masak, saya minum, itu sudah saya lakukan, tapi ternyata nggak gatal, Pak, kemaluan, Pak. Itu. Nggak apa-apa, dicolek aja bos. Ya, oke, dicolek, Pak, ya. Oke, terima kasih, Pak Haji. Ibu-ibu ada, Bu? Nggak ada, ayo. Lanjut bapaknya. Assalamualaikum Pak Haji. Nah, Ini saya ada hajat untuk jual tanah, gimana caranya Pak Haji? Gampang Bu, ibu ajak ngomong tanahnya. Ambil tanahnya, ibu ajak ngomong. Tanah, gue mau jual tanah lo. Kalau ibu makelar, tanah. Lo gue mau jual lewat gue ya, harus laku ya. Nanti tanahnya ibu kencingin terus setiap hari. Nggak sampai 9 hari tanahnya laku. Nggak sampai 9 hari. Bisa? Jadi maksudnya pipis di tempat itu? Di tanah itu ibu ambil dulu tanahnya, segenggam tanah. Nanti kencinginnya di rumah. Kalau ibu mau kencing di perapatan lebih cepat laku lagi. Di kamar mandi gitu? Oh iya. Bisa? Ya itu gak aja. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Haji, nama saya Edi Saputra dari Sumatera Utara. Pak Haji, sebenarnya saya nggak ingin bertanya, ini testimoni boleh nggak ya? Boleh. Boleh ya. Testimoni saya ini awal mulanya saya kenal Pak Haji kan dari YouTube ya. Itu awal mulanya saya nggak percaya. Ini apaan ini ya? Pokoknya awal mulanya semua yang serba negatif pemikiran saya ke Pak Haji gitu. Tapi lama kelamaan saya pikir terus ini kok ada benarnya kayaknya ini. Coba kan nggak ada salahnya kita coba gitu Pak. Jadi seperti celana dalam terbalik, kemudian singlet, kaos baju terbalik itu saya ini kan. Cuman satu yang saya ikuti dari ilmunya Pak Haji, ke waktu itu ada tentang uang yang dicentongin gitu ya.
coba lihat videonya Pak Haji Marco katanya gitu kan. Jadi saya cari ketemu. Lah saya gini, saya kan nggak punya uang. Kemudian saya nggak punya centong, nggak punya. Jadi saya punya ambil inisiatif atau saya modifikasi gitu Pak Haji. Oh gimana kalau ATM ya? ATM saya bacain gitu. Saya bacain Bismillahirrahmanirrahim dengan izin dan ridhomu ya Allah dan dan karomanya anak yatim RDAY Kandang pimpinan Bapak Haji Dwi Santo bin Suwondo, pasti Allah memberi saya uang waktu itu 10 juta rupiah kan gitu. Masuk ke rekening saya BRI, saya sebutkan angkanya atas nama Edi Saputra gitu. Itu awal mulanya 1 bulan 2 bulan nggak ada gitu ya, nggak ada. Terus saya simak lagi video Pak Haji, oh ini tadi jangan berharap, jangan protes, tapi prosesnya kan gitu ya. Oh iya, kita nggak boleh berharap dan jangan ini uangnya dari mana awal mulanya gitu nanti masuknya apa mungkin kan gitu. Lama-lama itu saya hilangkan semua itu, saya hilangkan. Saya nggak baca ini Pak Haji yang 18 kata sifat itu nggak saya baca. Kemudian lama-lama itu beneran Pak Haji masuk. Awal masuknya saya kan minta 10 juta, masuk di rekening 24 juta. Pertama masuk itu. Dan saya heran kan di HP itu kan bunyi ya notifikasinya kelinting masuk. Ini beneran apa ya 24 juta. Tapi anehnya Pak Haji pengirimnya nggak ada namanya. Cuman tanggal, bulan, tahun, jam, menit, detiknya ada gitu. Gitu. Jadi saya cek ke ATM beneran ada uang itu. ATM saya kan kosong tinggal 887 rupiah. Iya. Saldo sama wajah sama ya. Iya, mungkin iya. Pada waktu itu ya, Pak, itu saya dari ini Pak Haji, saya dari Sumatera. Waktu itu saya di pondok ini ceritanya, ini di pondok pesantren Sultan Agung Wonosobo kan gitu ya. Saya ngamalan di sana mujahadah segala macam itu, ketemu Pak Haji nih. Ini coba saya rangkum ilmunya dari RDAY, kita gabungin sama mujahadah yang di pondok kan gitu. Itu ketemunya itu. Jadi kita coba tarik ke ATM bisa, uangnya bisa ditarik. Saya cerita sama Bu Nyai, karena kan kalau suami istrinya Kiai namanya Bu Nyai. Bu Nyai begini. Namanya begini. Ning. Bukan, Bu Nyai Siti Mariam, tapi panggilannya Bu Nyai. Suaminya namanya Haji Marco ya? Oh itu. Sekarang udah di Bogor, di Cemplang. Lagi ngelola kontrakan sama kos-kosan. Dari Pak Haji Marco juga itu apanya kan yang uang dicentongin. Itu videonya saya baca ulang-ulang terus kan. Itu saya modifikasi rekening itu saya bacain terus itu. Tapi ada salawat juga di pengajian kita kan ada salawat dibacain. Alhamdulillah 313 kali sama salawat 1000 kali gitu Pak Haji. Baru ilmu RDAY pemungkasnya gitu Pak Haji. Begitu. Sampai itu kalau dihitung-hitung berapa kali? Udah banyak Pak Haji. Sampai banyak uang masuk sampai 20 juta, 50 juta. Bahkan gini Pak Haji sekarang, kalau tangan kanan saya itu gatal, ini uangmu masuk ini gitu. Iya bener. Terasa sekarang, tapi kalau tangan kiri yang Nah kalau alat kelamin lo gatal? Oh nggak pernah. Ini saya kan kalau tangan gatal ada duit masuk. Nah sekarang kalau alat kelamin lo gatal? Nggak tahu. Masuk kali ya. Ada lubang. Iya. Jadi itu kan testimoni supaya ini ya kemudian gini Pak Haji udah lupa pula apa yang mau dibicarakan. Itu tadi saya yang lain-lain nggak cuman fokusnya ke uang, saya itu uang. Allah itu pasti ngasih saya uang kan gitu, pasti kan ilmunya itu pasti. Jadi ketika uang saya udah banyak itu Pak Haji sampai 70 juta, kadang satu malam itu 100 juta pernah itu Pak Haji. Bahkan saya ngobrol sama temen, ini nanti bakal uang masuk ini gede kayaknya uangnya. Kok tahu kamu? Ini tangan saya gatal kali, mau nampar kamu kali. Gitu. Rupanya benar Pak Haji, masuk itu apanya? Apa di rekening itu? Terus saya berpikir, untuk apa lagi saya privat kan gitu kan? Ini aja bisa, ilmu itu bisa Pak Haji. Iya betul. Tapi kenapa sekarang nggak dipraktekin lagi? Nanti gini Pak Haji ceritanya, pada waktu ada uang banyak, kita ada sombongnya Pak Haji, apa privat itu? Ada sombongnya. Semua tamu RDAY kalau pas ada uang banyak dia sombong. Iya. Semua tamu RDAY. Buat apa dia privat 10 juta? Tapi nanti kalau udah nyungsep, nah itu sampai baru dia datang. Ini uang sama sekali nggak punya,
Ini saya bawa teman-teman dari sana. Ini karena saya udah pernah ke sini kan gitu kan. Dulu ikut Bedanya rombongan. kalau 10 juta kita ngomongnya berdua, santai. Kalau kita yang gratisan begini rame-rame nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau yang 2 juta rombongan, nggak live. Tapi kalau yang gratisan nggak apa-apa, live kan nggak kesorot Bapak dan Ibu. Nggak. Iya. Sekarang ada pertanyaan nggak? Nggak ada, cuma itu aja Pak Haji. Testimoni ya? Testimoni. Oh iya. Jadi Bapak sekarang praktekin. Saya mau sekarang tidak tangannya gatal, tapi saya maunya alat kelamin Bapak yang gatal. Nanti sebelah Bapak udah siap menyambut nih, sebelah kanan nih. Nih. Terima kasih. Mak lampir. Iya. Siap barangkali menerkam. Itu testimoninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum Pokoknya Pak ya. Haji. Ya. Ya, mau nanya nih Pak Haji ya. Ya. Anak saya kan sudah berumur, tapi nggak boleh nikah. Laki Gimana, perempuan? Perempuan. Gampang. Kemana Pak Haji? Bisa gak dia suruh pakai celana dalam lawan jenis? Jadi kalau dia perempuan pakai celana dalam laki-laki, makainya dibalik. Enggak sampai 99 hari ketemu jodohnya dan nikah. Paling cepat 9 hari. Kemarin orang Sumedang 11 hari. Perempuan dapat jodoh. Jadi beli celana dalam laki-laki yang bermerek. Mark and Spencer deh, celana dalam laki-laki yang bermerek ya. Jadi kalau bapak-bapak nggak pakai celana dalam Mark and Spencer sekarang, berarti bapak orang yang tidak bermerek. Nggak boleh, harus bermerek. Mark and Spencer. Kalau mau bermerek, datang Pak Haji Marco ditulis nanti. Pakai spidol. Bermerek. Enggak lah, pakai celana dalam laki-laki apa aja boleh. Iya. Cuman bedanya kalau kita pakai celana dalam bermerek, nanti kita dapat besan anak menteri, anak presiden, anak direktur, anak gubernur, anak bupati, anak wali kota, anak orang kaya, konglomerat, anak 9 naga, daripada kita nikah sama anak 9 kelinci. Jadi kebetulan kan anak saya 9 naga ya. juga, Pak Jangan Haji. anak 9 kelinci. Kebetulan saya punya celana dalam yang baru belum dibuka itu beli. Ya udah dipakein dia, Dek, bisa lah pakai ya? Dek, Kak, pakai nih. Ya. Selama berapa lama? Sampai 99 hari paling lama. Iya. Paling cepat 9 hari nanti kamu ketemu jodohnya. Itu bacanya apa Pak Haji? Pas mau pakai? Ya. Bismillahirrohmanirrohim. Atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karohmanya anak tim RDI KMB pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, putri saya namanya Bin, nikah tahun ini dengan cowok yang ganteng, sayang, punya pekerjaan tetap, punya penghasilan tetap, soleh, terakhir harus yang paling kencang, ngaceng. Itu yang pakai anak saya kan? Yang baca anaknya pada saat mau pakai celana. Bilang, Dek, kamu harus ngomong ngaceng. Kenapa Pak kalau nggak ngaceng? Nanti kalau nggak ngaceng dimasukin meleot-meleot. Betul Bu? Lu jawab. Meleot-meleot. Jadi mesti yang keras dan yang ngaceng biar noblosnya enak. Blus. Tuh. Blus. Blus. Selep. Blus. Selep. Mesti bunyinya begitu Bos. Blus. Selep. Kalau nggak ngaceng bunyinya prot. Prot. Ada lagi? Oke, terima kasih Pak Haji. Ayo. Nggak ada. Gue tutup nih. Gue mau ke Jakarta. Mau makan bubur kuangtung. Boleh. Ayo dong. Assalamualaikum Pak Haji. Sebelumnya saya tidak tahu sama kali studio. Kencengan dong suaranya. Deketin. Jangan di-mute. Deketin. Ya. Saya tahu dari video Bapak. Deketin. Lihat dari video Bapak sebelumnya. Usaha anak saya tuh punya anugerah ya, sepi. Ibu punya utang? Enggak, saya enggak punya hutang. Jadi anak ibu punya utang? Ya, punya anak hutang. ibu? Ya. Laki perempuan? Laki-laki. Umurnya berapa? Umurnya 32
34 34. Utangnya kemana anaknya ibu laki-laki? ke Bank Mandiri. Hah? Bank Mandiri. Bank Mandiri. Udah nikah belum anak ibu yang laki-laki? Udah, alhamdulillah. Udah. Iya. Terus pertanyaannya apa ke saya? Ya, saya hanya bisa membantu anak. Ibu hanya bisa membantu anak apa? Gimana caranya bisa membantu anak gitu? Gimana caranya bisa membantu anak? Iya. Utangnya lunas. Iya. Gampang Bu. Dia dikasih tahu mau gak? Kalau dia kasih tahu mau, nanti pasti lunas. Caranya apa? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat Barokah jangan bolong, sholat Badiah Qobliyah jangan bolong, sholat Taubat jangan bolong, sifat 18 nggak boleh ada. Nanti utangnya lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Sertifikatnya pulang sendiri. Terus pengen apa? Amin. Iya. Amin, Allah Rabbal Kalau dia mau, kalau dia nggak mau, ibu aja yang meraktekin. Utangnya anak berapa semuanya di Mandiri? Banyak, Pak. Ada 1 miliar. Ada. Ya udah nanti ibu yang lunasin. Nanti kan ibu meraktekin ilmu RDAY. Nanti ibu yang saya kasih 10 miliar. Ibu bayarin utangnya anak 1 miliar. 9 miliar balikin lagi ke saya. Udah selesai. Yakni ibadah ekstrim. Iya. Ibadah ekstrim. Kalau tadi kan sedekah ekstrim. Sedekah senilai makanan favoritnya dia. Kali jumlahnya anak yatim 500 kali 12. Kan langsung nih terkabul. Dia terkabul luar biasa. Kebetulan coba ibu gak usah sedekah ekstrim. Gantinya ibadah ekstrim. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Nah itu aja. Kalau ibu punya duit ya sedekah ekstrim. Kalau ibu nggak punya duit ya ibadah ekstrim. Kalau ibu nggak punya duit, nggak mau ibadah, ya riadoh ekstrim di sini. Ya, saya ngambil ibadah ekstrim. Ibadah ekstrim ya udah. Nanti kan cair dari saya 10 miliar tunai. Berangkat umroh gratis. 2026 saya berangkatin hajinya visa Puroda. Amin. Gitu. Amin, Udah banyak kok nih yang terkabul 16 orang. Ya. Yuk Bapak apa? Bapak apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Permasalahan saya tidak jauh yang kemarin, terutama yang masih anak yang ingin nikah itu ya, yang selalu temperamen sama orang tua. Kan Bapak belum taklukin pakai air cebokan. Iya, diantaranya itu. Taklukin dulu. Pak, tadi barusan nih ibu yang ngasih duit saya 100 juta. Itu dia naklukin anaknya pakai air cebokan, betul? Betul. Sama dia remes alat kelaminnya dibalurin ke mukanya. Kalau dia lagi makan, dibalurin. Kalau dia lagi duduk, tangannya diolesin. Ini hajatnya terkabul. Nggak mungkin Pak, dia sedekah 100 juta kalau dia belum praktekin ilmu RDAY. Nggak mungkin. Nah Bapak coba praktekin dulu. Terus kedua, masalah saya sangkutan dengan bank. Ya tujuannya pengen lunas ya, pengen lunas. Nggak bisa Pak, Bapak niatnya udah jelek. Pengen lunas, nggak boleh. Pasti lunas. Pasti lunas. Pasti lunas. Jangan pengen. Pengen sama pasti lebih tinggi mana tingkatannya? Pasti dong. Jenderal bintang 4 sama jenderal bintang 2. Namanya udah beda. Jenderal. Satu lagi namanya letnan jenderal. Di bawahnya lagi mayor jenderal. Di bawahnya lagi brigjen. Udah beda. Jadi Bapak harus bilang pasti, jangan pengen. Saya pengen punya itu. Ini yang repot nih, terutama laki-laki. Saya pengen ngaceng. Kira-kira ngaceng nggak? Nggak. Pasti saya ngaceng. Pasti saya ngaceng. Pasti saya ngaceng. Gitu. Jadi Bapak harus ngomongnya pasti. Ada lagi? Jadi saya kan punya tanah. Ya. Tanah itu digadekan 25 juta. Kebetulan yang pegang gadenya itu ingin dikembalikan. Bayar dong. Ya, pakai ilmu RDAY dipraktekin yang kayak ibu tadi tuh yang saya kasih ikut sayembara nih. Nanti kan dapat dari saya 10 miliar. Bapak tinggal bayar aja 25 juta. Yang 9 miliar 975 balikin lagi ke saya. Amin. Tinggal ngerjain aja. Banyak kok Pak, udah ada 16 orang yang pada ikut sayembara. Amin. Amin. Bangun jam 00, senyum,
mandi pagi, tahajud, paksain baca Qur'annya 12 juz. Pak Haji saya nggak kuat 12 juz, kuatnya 2 juz. Coba dulu, tingkatin. Pak, Bapak bersyukur ketemu RDAY walaupun lewat TikTok, lewat YouTube. Saya ngajarin baca Quran, paksain. Bangun jam 00, paksain. Senyum, paksain. Mandi pagi, paksain. Pak, ini Ustadz Bondas kemarin sakit asam urat, purinnya udah 13. Gue bilang mandi jam 00. Mandi kalau jam 00. Sekarang purinnya udah 7. Jadi ngapain Pak kita berobat ke dokter? Kesenangan dokter. Mendingan berobat ke RDAY. Walaupun anak gue dokter 3-3-nya. Mumpung anak gue gak nonton. Kalau nonton anak gue protes. Papa, pasiennya diambil sama papa. Jadi tanahnya nggak usah dijual Pak Haji? Nggak usah. Ngapain dijual? Orang yang suka jual, namanya orang nggak bersyukur. Orang tanah udah dikasih sama Allah kok dijual. Contohnya bapak punya anak. Minta motor, dibeliin motor, terus motornya dipretelin. Bapaknya kesel gak? Jawab lo. Ya. Kesel, begitu juga Allah. Makanya ibu udah dikasih anugerah sama Allah, alat kelaminnya kan ada bulunya. Jangan sekali-kali Terima kasih Pak Haji. Ini malah dikepang. Jangan Bu, langsung aja di waxing. Iya, ini malah dikepang bulu alat kelaminnya ibu dikepang lah. Suaminya jadi bingung. Mama mau kondangan ya mama. Kenapa? Itu kok dikepang. Jadi orang yang jual aset, jual apa aja, namanya orang yang gak bersyukur. Kalau bisa dirawat, disyukurin. Justru dari tanah yang seharga 25 juta disyukurin, bisa kita punya perkebunan yang hektaran. Bapak lihat gak orang-orang terkaya yang punya perkebunan, apa dia jual aset? Enggak. Dari Cina merantau ke Indonesia pakai celana buntung, pakai sampan, ya betul. Ada yang nyangsang di Kalimantan, ada yang nyangsang di Bangka Belitung, ada yang nyangsang di Sumatera. Itu Cina. Bahasa orangnya zaman dulu kere. Cina kere, yang makan juga susah di Cina karena penduduknya banyak. Tapi dia bersyukur datang ke Indonesia bisa makan. Yang penting makan dulu dia bisa, yang penting nyambung hidup. Sekarang mau tahu pemilik bank di Indonesia. Itu Cina itu. Kok tahu Pak Haji? Lah kan pasiennya RDA ya dia cerita. Kalau dia nggak cerita mana gue tahu. Ya Bapak jangan jual lagi ya, nggak boleh ya. Saya setuju kalau Bapak jual diri. Nah itu udah. Bapak nongkrong di dekat depan Candi Hotel Borobudur. Tahu gak Hotel Borobudur Jakarta? Banteng. Lapangan Banteng. Nah, Bapak jejer di situ. Bergabung dengan para gigolo. Gak ada yang humor. Siapa lagi? Assalamualaikum Pak Haji. Saya kan dulu juga pernah pinjol itu dulu. Gimana? Agak kenceng dong. Hutang pinjol Pak. Siapa? Saya. Dulu karena Ibu punya utang pinjol dulu. Iya. Sekarang masih? Ya masih kan gak dibayar Pak. Alhamdulillah. Ini namanya istri kreatif. Istri kreatif adalah istri yang hobinya ngutang. Dan ngandelin suaminya yang suruh bayar. Itu kalau bisa dibinasakan. Kalau bisa Terus pertanyaannya apa Bu? Mana mic-nya nggak dengar? Itu gimana? Kan ada yang udah lunas, ada yang belum gitu. Udah Bu, nanti lunas sendiri. Yang penting Ibu jalanin ilmunya RDAY. Berbuat. 100% tamu RDAY hajatnya lemot, penyebabnya cuma satu. Apa-apa udah. Jangan dong.
Jadi sudah itu nggak boleh dijawab. Kita nih ngomongnya, saya sudah. Orang yang ngomong sudah, pasti ekonominya di bawah rata-rata. Kemana-mana naik mobil Grab, kemana-mana naik angkot. Memang naik mobil, tapi angkot. Memang ada supir, tapi bukan supir pribadi, supir angkot. Tidak boleh Pak, kalau kita diajak ngomong, saya sudah, nggak boleh. Itu pantangan. Karena orang yang ngomong sudah, dia langsung vonis. Janganlah, udah berbuat. Bisa? Ibu praktekin ilmu kearifan lokal. Apa tuh? Colek alat ibu taruh di mulut kalau mau tidur 99. Pasti lunas minggu ini. Bangun tidur sama bangun tidur. Ini berlaku buat semuanya. Bisa? Sekarang pertanyaannya, alat kelamin ibu masih ada gak? Hilang, Pak. Hah? Masih ada gak? Hilang. Haji Marco, keker dulu. Keker. Posisi ada di mana tuh? Nanti kita siapin anjing pelacak K9. Ada di mana alat kelaminnya Haji Marco? Posisinya ngumpet, Pak. Aduh. Banyak itu, banyak sarang laba-labanya. Aduh. Bapak sama ibu kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum gak sih? Ah? Iya. Pasti. Jadi ibu jangan suka diseselin utangnya. Saya tanya, Allah, kenapa utang tamu RDAI kok lama bener terkabul? Penyebabnya apa Allah? Penyebabnya cuma satu, Ji. Dia waktu terima duit bahagia, tapi waktu bayar sedih. Oh nggak boleh? Nggak boleh dong. Terimanya bahagia, bayarnya juga bahagia. Itu yang bikin cepat lunas. Kita kan enggak. Nerimanya ketawa-tawa, bayarnya nangis-nangis. Jadi bertolak belakang. Orang yang senang rezeki Datang. Orang yang sedih rezeki Pergi. Nah perbandingannya Pak. Ayam yang sakit tetelo 50.000. Ayam yang sehat 100.000. Bapak sama ibu beli ayam yang sehat apa yang ayam tetelo? Nah ya gitu, walaupun 100 loh. Jadi bapak dan ibu harus gembira, ceria. Jangan diliatin dong utangnya. Kita kan diliatin utangnya. Ngobrol sama suaminya. Papa, mama lagi sedih. Sedih apaan lu? Janganlah, walaupun kita nggak punya duit. Buktiin bahwa kita lagi senang. Jadi suaminya juga sumringah. Pengenlah ngasih uang buat istri tercinta. Tapi kalau istrinya dilihat mukanya sedih, kira-kira kalau istrinya japri dijawab gak sama suaminya? Males. Kenapa? Ya dianya lagi sedih, nanti kita salah japri, ngomongnya beda, jadi berantem. Janganlah. Takutnya kita salah ketik, akhirnya jadinya meruncing. Jadi kita lihat sikon juga. Oh ya, istri kita lagi sedih apa lagi senang ya? Oh lagi senang. Ya udah. Bu, Pak, maaf nih Pak. Pada saat Bapak lagi ML, ibu posisi di bawah, ibunya mukanya nggak enak dilihat. Bapak ngaceng nggak Pak? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi bikinlah biar suami tuh ngaceng. Gimana caranya? Ibu harus ketawa kayak orang gila. Jangan juga kayak orang gila. Malah dia. Oke? Yuk. Habis? Ibu Bapak nggak ada lagi? Masih. Ayo dong, ayo. Masih pertanyaan sama sih Pak Haji. Nggak apa-apa, ayo. Dia pengen utang lunas gitu aja Pak. Mau Ya tadi, ya. ibu pada saat nerima duitnya gembira. Bisa gak nih pada saat proses pelunasan cicilan lunas, ibu gembira terus. Makanya Pak, Bu, banyak orang-orang nanya, kenapa sih Pak Haji dari hari Kamis malam Jumat bikin acara anak yatim? Jumat malam Sabtu bikin acara anak yatim. Sabtu pagi bikin acara anak yatim. Hari Minggu bikin acara anak yatim. Kenapa melibatkan tamu-tamu RDAY? Biar Bapak dan Ibu senang. Ada yang malam Jumat salawatan. Kan kita jadi gembira sambil lihat anak-anak semangat tuh ngucapin salawat.
Sambil nanti setelah itu pencerahan. Hari Jumatnya api unggun. Anak yatim salawatan, jadi ibu juga senang. Biar yang ada setan-setannya dimakan sama salawatan. Hari Sabtunya naik odong-odong bersama anak yatim. Keliling naik odong-odong. Hari Minggunya berenang di kolam renang. Sambil kita senang-senang di kolam renang. Nah, bohong kalau Seninnya nggak pada terkabul hajatnya. Bohong. Pasti terkabul. Jadi kita pertahanin Kamis malam Jumat. Jumat malam Sabtu. Sabtu dan Minggu kita harus bersenang-senang. Begitu. Saya boleh ikut gak Pak Haji? Boleh. Acaranya gratis. Makan gratis. Minum gratis. Ijab kabul gratis. Tanya jawab gratis. Bahkan yang paling dasar, tidur sama embek gratis. Itu gue taruh paling bawah kalau lo lihat di grup. Ada. Paling bawah. Iya. Tidur bersama Mbak gratis. Itu paling bawah. Jadi maksudnya apa sih Pak Haji taruh paling bawah? Biar yang pada nggak mood, maksudnya nggak mudeng nih bahasa gue. Gue taruh paling terakhir adalah tidur lo di kandang Mbak. Bohong. Disetrap. Pak, Bu, saya tadinya bilang itu embek jantan saya Pak, 1 jantan. Saya taruh betinanya 10, itu 10-10-nya bunting Pak. Akhirnya gue panggil si bos. Bos, panggil tuh si pejantan. Kok bisa bunting semua? Dalam 1 hari kok bisa semuanya dikawinin? Panggil jantannya. Suruh masuk ke ruang pencerahan. Kok jantan kepala hitam. Ini jantannya. Ini jantannya nih. Ini jantannya. Saya panggil si jantannya. Yang masuk ke jantan ke ruang pencerahan mah jantan kepala hitam. Udah dijawab. Salam Pak Haji. Iya. Kalau saya Pak Haji kalau punya uang tuh kayak air Pak Haji gimana ya tuh? Gampang Bu. Perempuan kalau yang nggak bisa megang duit, kalau dikasih duit sama suaminya boros, dikasih duit sama lakinya boros, gimana caranya supaya nggak boros? Alat kelamin ibu wajib dipasang NCB. Alat kelamin ibu nanti Haji Marco sebagai petugas PL. Iya Pak Haji, kalau saya kan konveksi gitu ya. Iya. Setiap minggu kan gajian gitu. Tapi akhirnya uangnya tuh kemana gitu? Nanti enggak. Gitu, Pak. Pulang dari sini enggak. Nanti Haji Marco akan mendekat ke ibu, akan masang NCB. Kita udah beli NCB ada. Yang 10 ampere apa yang 20 ampere? Di ruang sebelah. Nanti dipasang, jadi nanti kalau ibu boros dia jeplak. Plak! Ibu langsung telepon Haji Marco. Gimana naikin NCB-nya Haji Marco? Lihatin, perhatiin. Cara naikin NCB. Naikin gitu, naikin truk gitu langsung. Lihatin mulutnya Haji Marco. Diajak ngobrol. Halo. Nyala. Makanya saya bingung nggak bilang itu. Lagi ibu pertanyaannya yang enggak aja. Bukan, sebenarnya sih bukan pertanyaan ibu. Jawabannya Pak Haji. Ibu mah pertanyaan udah bener, jawaban saya aja yang nggak bener. Sebelah juga iya, saya juga sama katanya gitu. Apa? Ini sebelah sama. Ya udah, kita udah siapin NCB 2. Haji Marto nanti dipasang ya. Oke. Iya, biar ada remnya gitu kan. Iya. Jangan capeknya aja kerja, tapi nggak ada hasilnya jadinya. Bu, orang yang boros adalah orang yang hobinya satu. Selalu maunya lebih menang daripada lawan jenis. Jadi dia egois. Tepuk tangan dulu dong. Jadi perempuan yang suka egois sama laki-laki pasti dia boros. Mau dikasih duit berapa aja habis. Dia pokoknya kalau ngomong selalu menang. Dan si perempuan egois ini
kalau dia 6 bersaudara, kalau ada saudara kandungnya yang 5 atau yang 6, ini kan 6 bersaudara. Laki, perempuan, perempuan, laki, perempuan misalkan ya, 6. Dia selalu nih, misalkan dia anak nomor 5. Dari 6 bersaudara dia anak nomor 5. Dia selalu ngatur kalau ada acara keluarga. Misalkan anaknya mau kawinan, sepupunya, keponakannya, dia pasti jadi panitianya. Ininya mau nyewa gedung, pasti dia nanti yang sibuk ke Tanah Abang beli baju, kayaknya dia yang bikin sibuk. Pokal itu baju. Ya betul, nggak boleh. Itu ciri-ciri perempuan boros. Jadi dia terlalu aktif. Misalkan kakaknya yang nomor 1 mau ngawinin anaknya atau keponakannya dia lah ya. Dia yang sibuk. Dia maunya jadi ketua, dia maunya yang ngatur ini nggak boleh. Ya, egois. Sama laki-laki dia egois. Nggak boleh. Jalan keluarnya hanya satu. Alat kelaminnya ibu wajib dipasang NCB. Nanti disegel sama Haji Marco. Nanti Haji Marco akan ke rumah ibu bawa tangga PLN untuk masang NCB. Iya gitu ya? Coba ulangi lagi gimana kalau ulangi lagi. Acting mulai. Jadi kalau jepret gitu berarti harus naikin pelan. Lihatin mulutnya. Naikin pelan langsung halo. nyala gitu. Janganlah, nggak boleh egois. Misalkan adik kita mau nikahin anaknya atau kakaknya kita mau nikahin anaknya. Udah kita datang aja jadi tamu, datang kondangan. Ngapain kita sibuk bikin baju keluarga, jahitin, ini itu, nggak mau gua. Tukang ngatur. Janganlah, yang kasihan jadi anaknya. Iya, dia punya anak perempuan. Jadi nggak nikah-nikah. Sementara sepupu-sepupunya udah pada nikah, anaknya dia belum nikah. Tuh, kasihan. Kalaupun dia punya rumah, rumahnya serem. Ada gondronya, ada kuntilanaknya. Akhirnya rumahnya dia nggak ditinggalin. Akhirnya ditinggal di tempat siapa? Nggak boleh. Itu namanya wanita egois. Kok Pak Haji tahu? Lah, pasien RDI kan banyak yang kayak gitu. Janganlah, kasihan. Jadi ibu nggak boleh egois sama lawan jenis, ya. Sama suami, sama karyawan laki-laki nggak boleh. Ibu lebih baik ibu santet, selesai. Jalan bintang. Ya, ada lagi yang mau nanya sebelum saya tutup? Mana mic-nya? Ayo. Itu Pak Haji saya menanya, itu rumah saya ada penunggu nggak sih Pak Haji, kok suka ada dengar suara gitu? Ya karena ibu egois. Perempuan yang egois pasti rumahnya serem. Karena orang egois temennya Ibu harus jadi setan dulu. Saya mau lihat ibu ini nanya. Coba. Wah, kayaknya dijepret tuh. Ya. Naikin. Biar nggak keluar gitu biar terkunci. Yang kayak itu air. Gampang. Kalau rumahnya ada setannya, serem, ada penghuninya, ibu cebok alat kelamin ibu buat ngepel. Ibu cebok alat kelamin ibu, airnya buat ngelap kaca jendela selama 9 hari. Nanti setannya nggak akan ada di situ. Ya, jadi ibu buat ngepel sama buat ngelap kaca. Ya, itu manjur banget. Oke, yuk sebelum saya tutup. Pak Haji, kamu mau tanya Pak Haji, itu apa kalau bank kan saya nggak bayar tuh udah setahun. Bank. Apa? Utang bank. Utang bank kenapa? Yeah, udah setahun ini saya nggak bayar, nggak ditelepon, nggak ditanya, nggak apa. Pertanyaannya tuh kalau misalnya saya datangin ke bank nggak usah apa? Jangan, nanti kalau ibu punya uang ibu bayar. Oh, gitu.
Orang yang punya utang wajib dibayar sebelum bapak dan ibu meninggal. Orang yang utangnya nggak mau bayar tidak akan masuk surga. Dia akan di neraka, jahanam. Orang yang punya utang kalau nggak bayar, nanti dosanya yang punya duit pindah ke kita. Pahala kita pindah ke yang punya duit. Bapak dan ibu tinggal praktekin aja ilmu RDA yang tadi diajarin. Misalkan cara berdoa. Jadi bapak dan ibu kalau saya lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini beruntung banget datang ke RDAY. Beruntung banget. Gratis lagi. Makanya besok malam wajib datang lagi ya. Biar kita tingkatin kualitasnya. Jadi bapak sama ibu tinggal merubah cara doanya. Kecuali kalau bapak dan ibu privat yang 2 juta kita fokus. Kalau bapak dan ibu privat yang 10 juta lebih fokus lagi. Nah karena ini bapak dan ibu hadir, kita ngajarin cuman secuil aja, kira-kira secuil. Penasaran dong. Iyalah biar lo penasaran. Soalnya sekarang udah posisi setengah 11 malam. Ya, jadi cara doanya adalah tidak boleh mengeluh. Tidak boleh mengemis. Tapi dengan bersyukur. Kalau bapak dan ibu privat 10 juta, diajarin sama Ustadz Bondas sampai detail. Kayak Mas tadi ya, diajarin ya. Karena sedekah 10 juta. Tapi karena ini bapak dan ibu udah malam, jadi besok kita ajarinnya besok aja ya. Karena ini kan udah setengah 11 ya. Pak Haji, ya. mungkin tambah. Gimana caranya usaha anak saya itu konveksi biar ramai lagi? Usaha apa? Usaha konveksi. Sekarang anak ibu mau gak meraktekin ilmu RDA? Kalau mau suruh ngerjain. Kalau nggak mau ibu aja yang ngerjain. Nanti hasilnya buat anak. Ibu aja yang ngerjain karena ibu yang udah datang kan. Ya, terima kasih. Tapi kalau anak disuruh kayak anak saya nih. Coba kamu bangun ini, nggak mau. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi tahajud. Nggak mau, anak saya nggak mau. Ngapain tuh ilmu apaan tuh? Ilmu nggak jelas katanya. Padahal manjur, bangun jam 00. Orang yang bangun jam 00 tidak akan punya penyakit satupun. Orang yang bangun jam 00 tidak akan kena penyakit satupun. Itu pasti tuh. 2. Orang yang mandi jam 00 saldonya nggak pernah di bawah 10 miliar. Nggak pernah. Selalu di atas. Selalu di atas. Orang yang mandinya jam 00 saldonya tidak akan pernah di bawah 10 miliar. Tidak akan pernah. Selalu di atas 10 M. Pak Haji, sekelas pondok pesantren ada gak yang mandinya jam 00? Kan Pak Haji SD Impres. Bapak sama ibu sekarang berangkat ke pondok pesantren Suryalaya. Suryalaya, Abah Anom, Tasikmalaya. Ya, pondok pesantren Suryalaya, Tasikmalaya. Pemiliknya namanya Abah Anom. Bapak coba lihat, bohong kalau dia nggak mandi jam 00. Jam 12 kan mandinya kan? Tuh. Itu sekelas kiai. Lah kita kan belum kiai. Mosok kita mau nentang. Udah aja jalanin, syukurin, nikmatin. Kan udah ada petunjuknya tuh. Abah Anom. Kaya raya gak? Kaya raya lah. Nah maunya saya coba kita mumpung bapak dan ibu di usianya sekarang yang udah jelita. Kalau masnya jelita, umur berapa mas? 48 jelita, jelang 50 tahun. Kalau ibu-ibu, yang kecuali yang di belakang, atau bapak yang depan udah lolita. Lolos 50 tahun. Pak Haji, kalau maksudnya mengemis jadi berarti nggak boleh mintanya macam-macam gitu ya? Satu hajat, satu ijab, satu sedekah. Kita sedekahnya 100.000, hajatnya 5, hajatnya 3. Enggak lah, mantes-mantesin duit apa? Satu aja. Terima kasih Allah, minggu ini hajat saya cair 10 miliar.
titik. Ini enggak, umur panjang, rezeki panjang. Iya, jangan satu aja. Cair 10 miliar titik. Karena dengan cair 10 miliar otomatis umur pasti panjang. Amin. Panjang nggak? Panjang. Panjang. Rezeki panjang nggak? Panjang. Kesehatan panjang nggak? Nih yang terakhir buat bapak-bapak. Alat kelamin panjang nggak? Langsung kayak belalai gajah. Jadi satu hajat, satu ijab, satu sedekah. Ya, berarti kita tingkatkan itu aja. Terima kasih Allah itu aja ya. Terima kasih Allah, terima kasih. Hajat saya udah cair 10 miliar. Padahal belum. Ya. Padahal belum. Kan ayatnya di Al-Quran. Berprasangka baiklah kepadaku. Jadi Bapak dan Ibu harus prasangka baik sama Allah bahwa itu udah cair. Padahal belum. Terima kasih Allah. Alat kelamin saya sudah ngaceng. Padahal belum, lagi proses. Lagi proses. Langit mana langit? Masih di bawah tuh langit. No. Lagi proses. Rumahnya Haji Marco mana? Tuh, padahal no. Lagi proses. Jadi Bapak dan Ibu, di Al-Quran jelas ayatnya Pak, Bu, maaf ya. Ayatnya jelas, artinya gini. Bahwa hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Jadi Bapak dan Ibu, bisa gak di dunia ini jangan serius-serius amat. Senda gurau aja, pasti cair, pasti milik, pasti bisa, pasti jadi. Apalagi coba, pasti lunas, apalagi pasti sembuh. Nih barisan yang depan nih ke kiri, jangan yang ke kanan karena masih muda kiri. Pasti ngaceng. Iya, jangan pasti kejepit. Kejepit. Oke. Pak Haji, satu lagi Pak Haji. Saya tutup. Ya apa. Malam Sabtu kemarin itu seminggu, malam udah 2 Malam Sabtu berarti api unggun di sini. Ya, malam api unggun. Saya itu terbesit di dalam hati, ya Allah sesungguhnya malaikat rahmat ini turun. Apa? Malaikat rahmat itu turun. Iya. Kemudian saya memfoto Pak Haji, ada ini di hari yang sama. Ya Allah, benar-benar ini ya Allah ijabah ya Allah gitu. Iya. Itu malaikat ini seperti malaikat rahmat. Iya. Kalau di RDAY banyak keanehan Pak. Iya. Di RDAY banyak keanehan. Banyak banget keanehan. Bapak lihat. Datang ke RDAY dia disantet udah 11 tahun. Berobat kemana mana udah jual rumah, jual mobil, jual. Mungkin lagi nonton juga. Habis nggak sembuh-sembuh. Datang ke RDAY berobat gratis. Kamar gratis, air asinan gratis, diriung gratis, makan gratis. Alhamdulillah sekarang sembuh total. Disantet udah 5 tahun. Begitu juga. Jadi yang disantet ada 5. Tapi korbannya mau tahu Pak? Sapi gue. Tapi nggak apa-apa. Sapi kan bisa kebeli. Yang penting pasien gue yang 5-5 selamat. Jadi sapi gue korban. Jadi karena dia disantet perutnya. Jadi perutnya sapi gue tuh. Ada berindil-berindil. Mana ada sapi ada berindil-berindilnya. Kata tukang sapi yang Pak. Selama umur saya 60 tahun nih jadi jagal sapi. Belum pernah saya motong sapi kayak begini. Ini kok aneh? Ya nggak apa-apa karena di atas lagi ada orang yang pada disantet. Nggak apa-apa. Apa saya minta ganti sama pasien saya? Ganti dong. Ini sapi gue jadi korban. Enggak lah. Kemarin nih yang santet banyak tuh. Ada 13 orang. Kuda gua. Ya betul? Kuda. Kuda potong lagi, kuda potong lagi, kuda potong lagi. Ada kali 13 ekor tuh kuda gue potongin. Ya, tapi ya nggak marah. Saya itu yang melihat aja sembuh. begini Pak Haji. Apa? Bagaimana mungkin anak yatim piatu berdoa tidak diijabah oleh malaikat. Iya. Ternyata fotonya ini, ternyata Allah tunjukkan kebesarannya. Iya. Fotonya ini gitu. Makanya saya setiap malam Jumat saya selalu paksakan untuk kemari. Harus Iya. malam Jumat malam harus kemari. Malam Jumat juga harus kemari. Insya Allah. 2 malam. Nanti nginep di sini makan gratis semua gratis. Kenapa? Saya lihat pondok pesantrennya Pak Gus Idam yang di Blitar. Namanya apa?
Sabilut Taubah. Itu yang main itu apa? Hadroh. Itu kan bukan anak yatim. Orang biasa aja kayak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda aja manjur. Ini kan yang main hadroh siapa? Anak yatim. Coba bapak lihat. Benar Pak, ijabah Pak, Masya Allah. Ya kan ijabah kan? Saya itu ngerasakan itu bagaimana mungkin tidak diijabah. Bagaimana mungkin di tempat ini tidak barokah. Iya. Sementara saya meyakini ada malaikat. Ya Allah tunjukkan kebesaranmu. Langsung Allah tunjukkan ini. Foto ini. Iya. Manjur Pak. Langsung Pak ini. Iya. Nampak ini Pak langsung. Iya. Subhanallah. Ya, iya. Intinya seperti itu Pak Haji. Dulu kita nggak ada Pak. Hadroh nggak ada. Salawatan kita nggak ada. Api unggun kita nggak ada. Nah setelah kita lihat Gus Idam, Sabil Taubah di Blitar, luar biasa pengajiannya. Kita bikin kayak Gus Idam, pakai salawatan. Salawatan Nabi itu siap malam Jumat sama Jumat malam Sabtu ya. Sama ada hadroknya ya kita bikin. Kita beli kemarin perlengkapan hadrok. Satu set harganya 5 juta. Ini waktu di pas masih hidup lampu Pak. Ya. Ini hanya hitungan detik. Ya. Subhanallah, saya merinding. Iya. Bapak harusnya kalau merinding lihat ibu yatim lagi netain anak yatim kurung. Intinya begitu Pak Haji, jazakumullah khairan katsiran. Ya, mungkin sudah malam ya Pak Haji ya. Iya. Terima kasih banyak ya atas tausiahnya. Iya. Sedikit aja Pak. Iya. Semalam yang kemarin tuh ya. Iya. Setelahnya acara ini kan saya langsung kurang. Ya. Terus ada yang ngasih tahu bilang tuh sayang amat katanya acara tahajudnya kata nggak ikut. Harus ikut Pak tahajud. Jadi orang yang ikut tahajud sama anak yatim bonusnya masuk surga tanpa hisab. Amin. Jadi insya Allah malam ini saya ikut. Iya. Kemarin tidak tahu saya bilang. Selama gitu, kita punya hajat, Bapak pas lagi ada di RDI paksain ikut tahajud karena bonusnya dari Allah orang yang tahajud bersama anak yatim masuk surga tanpa hisab. Amin. Bapak tinggal tahajud aja. Biarin orang ngomong, ih gila mana ada tahajud jam 00. Jangan dengerin. Kita udah jalanin tahajud dari 2011. Sekarang 2025. Haji Marco kan 2014 kan awalnya tahajud selama 7 bulan gak berhenti-berhenti. Ya 7 bulan. Waktu dia datang nih Haji Marco, kontrakan rumahnya baru berapa? 6. Dia paksain tahajud selama 7 bulan kontrakan jadi berapa? 21 pintu. Waktu RJ Marco kembali belum punya ruko. 7 bulan dia praktekin gak pernah berhenti. Rukonya berapa sekarang? 15. Nah mau saya, kita udah tua Pak. Udah usia di atas 55. Saya gak mau Bapak dan Ibu kerja, gak mau. Saya gak mau Bapak dan Ibu usaha, saya gak mau. Bapak dan Ibu di rumah nonton YouTube, iya nonton YouTube atau mau nonton drama Korea, drakor, tapi duitnya datang sendiri. Di usia kalau masih muda langsung dibunuh. Ya masih muda lebih bagus lah. Jadi maunya saya Pak, udah nggak usah kerja, duit datang sendiri. Besok saya ajarin caranya duit datang sendiri. Kalau kupu-kupu aja bisa datang ke kebun kita tanpa kita nyari kupu-kupu, kenapa nggak rezeki datang ke kita? Ada gak metodenya? Ada. Besok kita ngomongin malam Jumat. Jadi besok kita acara salawatan. Udah salawatan baru kita naik ke atas pencerahan. Jadi habis sholat isya, salawatan, ijab kabul. Udah selesai kita langsung ke atas. Pencerahan sebentar. Tanya jawab gratis. Besok acaranya hari Kamis malam Jumat. Pak Haji kadang kan saya lapar. Besok disiapin makanannya. Makannya sotomi. Udah biasa kan? Udah pernah makan? Sotomi. Sotomi Bogor. Karena kita orang Bogor kan? Nah nanti hari Sabtu, hari Jumatnya potong sapi. Malamnya habis maghrib jurit malam. Api unggun. Apa namanya tuh? Hadroh. Kalau Gus Idam aja bisa sukses, yang mainin orang biasa kita harus bisa juga. Kayak Gus Idam. Rame aja. Iya anak yatim Pak. Bapak jangan lihat anak yatim yang dilihat
Anak yatim kurung yang masih bayi, Bapak perhatiin dia lagi ngapain. Nenen pasti langsung terkabul. Jadi Bapak nanti, wow. Ngintip aja, yang nggak boleh nenen sama ibu yatim, nggak boleh. Jadi Bapak biarlah anak yatim yang masih orok pada nenen, Bapak cuma nyemangatin, ayo kenyot sayang, ayo kenyot. Oke? Ya, jadi Bapak dan Ibu, saya mau paksain hari Kamis malam Jumat tahajud bersama 100 anak yatim dan ijab kabul sama salawatan. Hari Jumat hadroh sama jurit malam di sini. Hari Sabtu naik odong-odong. Nah, Bapak dan Ibu, kita udah siapin siapa yang mau jadi sedekah profesi, relawan, bikin anak yatim tertawa terbahak-bahak. Caranya Bapak dan Ibu gimana? Bapak dan Ibu bisa menghibur anak yatim dengan jadi badut. Kita udah beli baju badut berapa, Bos? 15. Nah, nanti Bapak 7, Ibu 8 atau Ibu 7, Bapak 8. Jadi badut. Bikin anak yatim tertawa. Kalau anak yatim tertawa, bohong ibu yatimnya nggak kegaet. Karena bisa bikin anak yatimnya tertawa. Daripada tertawanya cuma di kandang, akhirnya Bapak nanti disuruh tertawa di rumah. Alhamdulillah. Dapat. Terakhir. Saya sedang pelupa, gimana Pak? Karena mungkin mau baca pelupa. Oh gampang. Kalau ibu pelupa, ibu wajib tempelin jidatnya di boolnya sapi. Terakhir, saya mau Bapak dan Ibu kayak Haji Marco. Kalau Haji Marco bisa cair 460 miliar, ijabnya di kolam renang setiap hari Minggu. Bapak dan Ibu wajib tiap hari Minggu datang ke kolam renang. Masuknya gratis, ijabnya gratis, makannya gratis, minumnya gratis. Tanya jawabnya kan ada acara tanya jawab juga gratis. Saya mau begitu. Kalau Haji Marco, nanti diajarin sama Haji Marco. Ini kan Haji Marco setiap hari Minggu di kolam renang. Nanti Bapak dan Ibu jejer sama Haji Marco. Main wak-wakung, nasinya nasi jagung. Sambil ngiterin ibu yatim yang lagi nenenin. Bikin tertawa. Oke? Sampai ketemu lagi besok Kamis malam Jumat. Di masjid di atas. Oke? Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada salaman, langsung boleh keluar. Yuk. Yuk. Ayo. Ada gak bos penonton?